Sirkuit Asen dipenuhi lautan penonton yang tak henti-hentinya bersorak saat balapan Moto3 musim 2026 memasuki fase paling menegangkan. Di bawah langit yang cerah, Veda Ega tampil luar biasa sejak lampu start padam. Ia berhasil menembus rombongan terdepan dan terus memberikan tekanan kepada para rivalnya di setiap tikungan. Komentator bahkan menyebut penampilannya sebagai salah satu yang paling agresif sekaligus paling matang sepanjang musim. Harapan untuk meraih podium semakin nyata, sementara jutaan penggemar di Indonesia mengikuti setiap detik balapan dengan jantung berdebar. Memasuki pertengahan lomba, persaingan berubah menjadi pertarungan tanpa ampun. Selisih waktu antar pembalap nyaris tak terlihat, membuat setiap pengereman dan setiap manuver menyalip menjadi penentu nasib. Veda terus menjaga ritmenya dengan presisi, memanfaatkan setiap celah sekecil apapun untuk mempertahankan posisinya. Namun, semakin dekat ke garis finish, tekanan dari para pesaing juga semakin besar. Semua pembalap sadar bahwa satu kesalahan kecil saja dapat mengakhiri mimpi mereka. Ketika hanya tersisa beberapa lap, Veda memasuki salah satu tikungan cepat dengan kecepatan tinggi. Dari belakang, beberapa pembalap mulai merapat, membentuk rombongan rapat yang hanya dipisahkan jarak beberapa sentimeter. Suasana menjadi sangat menegangkan. Para penonton berdiri dari kursinya, sementara komentator terus berteriak mengikuti duel yang berlangsung begitu sengit. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa momen berikutnya akan menjadi awal dari kontroversi besar. Dalam hitungan sepersekian detik, motor Veda tampak bergoyang hebat saat berada di tengah rombongan. Ia berusaha mengendalikan motornya, tetapi keseimbangan sudah terlanjur hilang. Ban belakang kehilangan traksi, tubuhnya terdorong keluar dari jalur balap, dan motornya meluncur ke area run-off. Sorakan penonton berubah menjadi jeritan kaget. Semua mata tertuju pada satu titik ketika peluang besar Veda seolah lenyap dalam sekejap. Tayangan ulang dari siaran televisi langsung diputar berkali-kali. Anehnya, sudut kamera yang tersedia tidak benar-benar memperlihatkan apa yang terjadi sebelum motor Veda kehilangan kendali. Sebagian komentator menduga itu hanyalah insiden balap biasa, sementara sebagian lainnya merasa ada kontak yang tidak terekam dengan jelas. Ketidakjelasan itulah yang langsung memicu rasa penasaran di kalangan penonton dan para penggemar. Di padok, wajah-wajah tegang mulai terlihat. Kru tim Veda saling bertukar pandang sambil memeriksa monitor yang menampilkan tayangan ulang dari berbagai sudut. Mereka belum ingin menyimpulkan apapun, tetapi ada perasaan bahwa kejadian tersebut menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Para mekanik segera mengamankan motor yang rusak, sementara staf tim mulai meminta seluruh rekaman yang tersedia untuk dipelajari lebih lanjut. Di sisi lain, media sosial mulai dipenuhi berbagai spekulasi hanya beberapa menit setelah balapan berakhir. Potongan video dengan berbagai sudut kamera bermunculan, disertai analisis dan dugaan yang saling bertentangan. Ada yang yakin Veda kehilangan kendali sendiri, ada pula yang menduga terjadi senggolan yang luput dari tayangan resmi. Tanpa ada yang menyadari, sebuah rekaman dari kamera pembalap lain perlahan mulai menjadi bahan perbincangan. Rekaman itulah yang kelak akan mengguncang dunia Moto3 dan membuka babak baru dari misteri yang mengejutkan. Suasana padok masih dipenuhi tanda tanya ketika para kru sibuk mengumpulkan setiap potongan data yang tersisa. Tayangan resmi televisi belum mampu menjelaskan secara utuh penyebab Veda Ega kehilangan kendali di tikungan cepat tersebut. Di tengah kebingungan itu, seorang teknisi dari tim lain menyadari bahwa salah satu kamera on-board milik pembalap Quiles merekam seluruh rombongan dari sudut yang berbeda. Kabar mengenai adanya rekaman alternatif itu menyebar begitu cepat hingga membuat seluruh padok mendadak tegang. Tak butuh waktu lama, cuplikan singkat dari kamera tersebut mulai beredar di media sosial. Ribuan penggemar memutarnya berulang kali dengan kecepatan lambat, mencoba menangkap setiap gerakan dalam hitungan milidetik. Dari sudut pandang itu, motor Veda tampak berada di jalur balap normal ketika sebuah motor lain terlihat sangat dekat di sisi belakang. Dalam sekejap, posisi kedua motor berubah drastis sebelum Veda kehilangan keseimbangan.
Rekaman itu tidak memberikan jawaban pasti, tetapi cukup untuk memunculkan perdebatan yang jauh lebih besar. Video tersebut langsung menjadi viral. Berbagai akun otomotif membuat analisis mereka sendiri dengan memperbesar gambar, menambahkan garis lintasan, hingga menghitung perkiraan jarak antar motor. Sebagian berpendapat telah terjadi kontak kecil yang berpengaruh besar terhadap keseimbangan motor Veda. Sementara yang lain menilai insiden itu masih termasuk risiko normal dalam balapan yang berlangsung sangat rapat. Perbedaan pendapat justru membuat misteri semakin dalam. Di garasi tim Veda, suasana berubah semakin serius. Para insinyur mulai membandingkan rekaman kamera dengan data telemetri motor. Mereka memperhatikan setiap perubahan kecepatan, sudut kemiringan, hingga bukaan gas sesaat sebelum insiden terjadi. Semakin lama mereka memeriksa, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ada beberapa momen yang terasa tidak sepenuhnya sesuai dengan dugaan awal mereka, sehingga seluruh tim sepakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara itu, pihak penyelenggara juga mulai menerima banyak permintaan agar seluruh rekaman dari berbagai kamera diperiksa kembali. Beberapa jurnalis yang berada di paddock melaporkan bahwa insiden Veda menjadi topik utama pembicaraan hampir di setiap garasi. Bahkan sejumlah mantan pembalap ikut memberikan komentar bahwa sudut kamera onboard seringkali mampu memperlihatkan detail yang tidak tertangkap kamera televisi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa satu rekaman saja belum cukup untuk memastikan penyebab sebuah kecelakaan. Di tengah ramainya perdebatan, Veda memilih tetap tenang. Ia mengaku hanya mengingat adanya tekanan dari rombongan yang sangat rapat sebelum motornya mendadak kehilangan keseimbangan. Ia tidak ingin menuding siapapun tanpa bukti yang benar-benar kuat. Sikap tenangnya justru membuat banyak penggemar semakin memberikan dukungan, berharap semua fakta nantinya dapat terungkap secara adil. Saat malam mulai menyelimuti Asen, sebuah kabar baru kembali menghebohkan paddock. Beredar informasi bahwa pihak berwenang akan meminta seluruh rekaman onboard dari pembalap yang berada di sekitar Veda untuk dianalisis bersama. Jika benar dilakukan, penyelidikan itu bisa membuka detail yang selama ini tersembunyi. Misteri yang semula hanya menjadi bahan perdebatan di media sosial kini perlahan berubah menjadi perhatian resmi, membuka jalan menuju bab berikutnya yang jauh lebih menegangkan. Pagi setelah balapan di Asen, dunia Moto3 seolah terbangun dengan satu topik yang mendominasi semua lini masa. Potongan rekaman kamera onboard milik Quiles terus beredar dari satu akun ke akun lainnya, ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Berbagai versi video bermunculan, mulai dari tayangan asli, gerakan lambat, hingga analisis dengan pembesaran gambar. Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan apa yang terjadi, tetapi satu hal jelas, insiden yang menimpa Veda Ega telah berubah menjadi perbincangan global. Tagar yang membawa nama Veda langsung melesat ke jajaran tren di berbagai negara. Ribuan komentar berdatangan setiap menit. Sebagian penggemar yakin ada kontak yang memengaruhi keseimbangan motor Veda, sementara yang lain menilai insiden itu merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan di kelas Moto3. Perdebatan berlangsung sengit, bahkan di antara sesama penggemar balap. Setiap orang merasa memiliki bukti yang paling meyakinkan, padahal tidak satu pun mampu memberikan jawaban yang benar-benar pasti. Media olahraga internasional pun ikut mengangkat kisah tersebut sebagai berita utama. Sejumlah mantan pembalap dan analis balap diundang ke berbagai program untuk membahas rekaman yang viral itu. Ada yang menunjukkan kemungkinan jalur balap yang saling bersinggungan, ada pula yang mengingatkan bahwa sudut kamera dapat menimbulkan ilusi sehingga tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar penilaian. Semakin banyak analisis bermunculan, semakin besar pula rasa penasaran publik terhadap hasil penyelidikan resmi. Di paddock, suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh bisik-bisik. Setiap kru tim tampak memperhatikan perkembangan berita melalui layar ponsel mereka. Wartawan terus mengejar pembalap dan manajer tim untuk meminta komentar. Namun sebagian besar memilih berhati-hati dalam memberikan pernyataan, karena mereka sadar bahwa satu kalimat saja dapat memicu gelombang spekulasi yang lebih besar. Sementara itu,
Veda Ega tetap menunjukkan sikap yang tenang meski sorotan publik semakin besar. Ia memilih menghabiskan waktunya bersama tim untuk mengevaluasi balapan daripada menanggapi berbagai teori yang beredar. Dalam benaknya hanya ada satu keinginan, yaitu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tikungan tersebut berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Sikap dewasa itu membuat banyak penggemar semakin menghormatinya. Di sisi lain, tim Veda mulai menerima berbagai tawaran bantuan dari pakar analisis video dan mantan teknisi balap yang ingin membantu mengurai misteri tersebut. Mereka percaya bahwa setiap sudut kamera, setiap data telemetri, dan setiap jejak pengereman bisa menjadi potongan puzzle yang sangat berharga. Meskipun hasil akhirnya belum diketahui, keyakinan bahwa kebenaran dapat ditemukan mulai tumbuh di dalam tim. Menjelang malam, sebuah kabar mengejutkan kembali berembus dari paddock. Beredar informasi bahwa pihak FIM tengah mengumpulkan seluruh data visual dan elektronik yang berkaitan dengan insiden itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Belum ada pernyataan resmi, tetapi kabar tersebut cukup membuat seluruh perhatian dunia balap kembali tertuju ke Asen. Semua orang menyadari bahwa misteri ini belum berakhir, justru babak yang lebih menegangkan baru saja dimulai. Pagi itu, garasi tim Veda Ega menjadi salah satu tempat paling sibuk di paddock Asen. Setelah kabar mengenai kemungkinan penyelidikan resmi mulai beredar, seluruh anggota tim memilih mengesampingkan rasa kecewa dan memusatkan perhatian pada satu tujuan, mengumpulkan setiap bukti yang dapat menjelaskan insiden tersebut. Laptop-laptop berisi data telemetri dinyalakan, monitor besar menampilkan puluhan sudut rekaman, sementara para insinyur bekerja tanpa henti menyusun kronologi kejadian sedetail mungkin. Setiap sepersekian detik dari balapan dianalisis berulang kali. Rekaman kamera onboard, tayangan resmi televisi, hingga video yang beredar di media sosial dibandingkan satu persatu. Para teknisi bahkan memperlambat gambar hingga ke tingkat frame demi frame untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Mereka menyadari bahwa perbedaan waktu beberapa milidetik saja dapat mengubah pemahaman terhadap keseluruhan insiden. Di sisi lain, data telemetri motor Veda mulai menunjukkan rangkaian informasi yang menarik. Grafik kecepatan, bukaan gas, tekanan rem, hingga sudut kemiringan motor dipelajari secara cermat. Salah seorang insinyur menemukan adanya perubahan kecil pada stabilitas motor sesaat sebelum Veda kehilangan kendali. Temuan itu belum cukup untuk menyimpulkan penyebabnya, tetapi menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang layak ditelusuri lebih dalam. Meski demikian, manajemen tim mengambil sikap yang sangat hati-hati. Mereka menegaskan kepada seluruh kru agar tidak menyampaikan dugaan apapun kepada media sebelum seluruh bukti diperiksa secara menyeluruh. Bagi mereka, menjaga objektivitas jauh lebih penting daripada mengikuti arus spekulasi yang sedang berkembang. Fokus utama tim bukan mencari kambing hitam, melainkan memastikan bahwa semua fakta dapat diperiksa secara adil. Sikap profesional tersebut justru mendapat perhatian dari banyak pihak di paddock. Beberapa tim rival mengapresiasi keputusan tim Veda yang memilih mengandalkan bukti dibandingkan opini. Namun, di luar garasi, tekanan dari publik semakin besar. Ribuan penggemar terus menunggu perkembangan terbaru, berharap misteri yang menyelimuti insiden di Asen segera menemukan titik terang. Menjelang sore, tim akhirnya menyerahkan seluruh data yang mereka miliki kepada pihak penyelidik untuk membantu proses evaluasi. Berkas digital yang berisi telemetri, rekaman video, serta catatan teknis dikirim tanpa ada satupun bagian yang disembunyikan. Mereka percaya bahwa transparansi adalah langkah terbaik agar hasil penyelidikan nantinya dapat diterima oleh semua pihak. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk Asen, suasana paddock kembali berubah hening. Di balik ketenangan itu, semua orang mengetahui bahwa langkah berikutnya kini berada di tangan pihak berwenang. Kabar pun mulai beredar bahwa FIM akan segera memulai pemeriksaan resmi terhadap seluruh bukti yang telah terkumpul. Keputusan tersebut menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih menegangkan, karena untuk pertama kalinya misteri insiden Veda Ega memasuki tahap penyelidikan resmi. Keesokan harinya,
suasana di Padok Asen terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Di balik pintu ruang investigasi, para petugas FIM mulai mengumpulkan seluruh bukti yang telah diserahkan oleh berbagai tim. Rekaman kamera onboard, tayangan resmi televisi, data telemetri, hingga laporan para marshal disusun menjadi satu rangkaian kronologi. Tidak ada satupun detail yang diabaikan, karena setiap milidetik diyakini dapat menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada insiden yang menimpa Veda Ega. Satu persatu rekaman diputar pada kecepatan normal, kemudian diulang kembali dalam gerakan lambat. Para penyelidik memperhatikan posisi setiap motor, arah kemiringan, titik pengereman, hingga perubahan jalur balap sebelum insiden terjadi. Rekaman dari kamera kuiles menjadi salah satu bahan yang paling sering ditinjau karena memberikan sudut pandang berbeda dibanding siaran televisi. Meski demikian, para penyelidik tetap berhati-hati dan tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber video. Di luar ruang investigasi, para wartawan terus menunggu perkembangan terbaru. Setiap kali pintu terbuka, puluhan kamera langsung mengarah kepada siapapun yang keluar. Berbagai rumor mulai bermunculan, mulai dari dugaan adanya kontak antar motor hingga spekulasi mengenai kemungkinan pelanggaran aturan balap. Namun, belum ada satupun informasi resmi yang dapat memastikan kebenaran semua dugaan tersebut. Sementara itu, Veda Ega menjalani hari dengan penuh kesabaran. Ia memilih menghabiskan waktu bersama timnya sambil menunggu hasil penyelidikan tanpa memberikan komentar yang dapat memperkeruh suasana. Baginya, keputusan resmi jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Sikap tenang itu membuat banyak pihak menaruh rasa hormat, bahkan beberapa pembalap rival terlihat menyempatkan diri memberikan dukungan kepadanya di padok. Di ruang investigasi, proses analisis semakin mendalam. Para petugas mulai mencocokkan waktu pada setiap rekaman dengan data elektronik dari motor-motor yang berada di sekitar Veda. Mereka mencoba menyusun urutan kejadian secara presisi agar dapat mengetahui apakah insiden tersebut murni akibat dinamika balapan atau dipengaruhi oleh faktor lain. Setiap temuan kecil langsung didiskusikan secara serius sebelum dicatat dalam laporan sementara. Menjelang malam, belum ada keputusan yang diumumkan. FIM hanya menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan seluruh bukti akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum kesimpulan diambil. Pernyataan singkat itu justru membuat rasa penasaran publik semakin memuncak. Dunia balap kini menunggu dengan napas tertahan, karena hasil penyelidikan diyakini akan menentukan arah pembicaraan selama berminggu-minggu ke depan. Di saat semua orang menunggu kepastian, sebuah kabar baru kembali mengguncang padok. Beberapa pembalap yang berada tepat di sekitar Veda saat insiden dikabarkan akan dimintai keterangan secara langsung untuk melengkapi penyelidikan. Kesaksian mereka diyakini dapat menjadi potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini membingungkan. Tanpa disadari, penyelidikan kini memasuki tahap yang lebih krusial, membuka jalan menuju bab berikutnya yang dipenuhi perbedaan kesaksian dan ketegangan baru. Ruang investigasi FIM berubah menjadi pusat perhatian seluruh padok. Sejak pagi, satu persatu pembalap yang berada di sekitar Veda Ega saat insiden dipanggil untuk memberikan keterangan. Mereka diminta menjelaskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan di atas motor, serta bagaimana posisi rombongan dalam hitungan detik sebelum kecelakaan terjadi. Di luar ruangan, puluhan wartawan menunggu dengan sabar, berharap ada secercah petunjuk yang bisa mengungkap misteri di Asen. Pembalap pertama mengaku melihat rombongan melaju sangat rapat sehingga kontak kecil sangat mungkin terjadi tanpa disengaja. Menurutnya, pada kecepatan setinggi itu, pergeseran beberapa sentimeter saja sudah cukup membuat keseimbangan motor berubah drastis. Namun, pembalap lain memberikan pandangan yang berbeda. Ia merasa melihat adanya perubahan arah yang mendadak dari salah satu motor sebelum Veda kehilangan kendali. Perbedaan kesaksian itu membuat suasana investigasi semakin rumit. Tak lama kemudian, giliran Kuiles dimintai keterangan. Sebagai pemilik kamera on board yang menjadi sorotan dunia,
Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya fokus mengejar posisi di depan dan baru mengetahui rekamannya menjadi viral setelah balapan usai. Ia menegaskan bahwa kamera hanya merekam dari sudut pandangnya sendiri dan tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan situasi di lintasan. Pernyataan itu membuat para penyelidik kembali mengingatkan bahwa setiap bukti harus dinilai secara menyeluruh, bukan secara terpisah. Di sisi lain, Veda Ega juga dipanggil untuk memberikan penjelasan. Dengan tenang, ia menceritakan kronologi yang masih ia ingat. Menurutnya, motor terasa stabil hingga beberapa saat sebelum insiden, lalu dalam sekejap keseimbangannya berubah dan ia tidak lagi mampu menyelamatkan laju motor. Veda mengaku tidak bisa memastikan penyebabnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada hasil investigasi. Sikapnya yang tidak ingin berspekulasi membuat suasana pemeriksaan tetap kondusif. Setelah seluruh kesaksian dicatat, para penyelidik mulai menyandingkannya dengan data telemetri dan rekaman video. Beberapa pernyataan sesuai dengan bukti visual, tetapi ada pula yang tampak bertolak belakang. Hal itu menunjukkan betapa sulitnya merekonstruksi sebuah insiden yang terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik. Semakin banyak informasi terkumpul, semakin jelas bahwa penyelidikan ini membutuhkan analisis yang jauh lebih mendalam. Sementara itu, di luar paddock, perdebatan di media sosial kembali memanas. Banyak penggemar mulai menyadari bahwa kesaksian para pembalap tidak sepenuhnya sama. Ada yang bersikeras bahwa rekaman kamera sudah cukup menjadi bukti, sementara yang lain mengingatkan bahwa perspektif manusia maupun kamera memiliki keterbatasan. Dunia balap pun terbelah oleh berbagai teori yang terus bermunculan tanpa henti. Menjelang malam, para penyelidik menemukan satu petunjuk baru dari hasil pencocokan data elektronik dengan rekaman video. Temuan itu belum diumumkan kepada publik, tetapi disebut-sebut dapat membantu menjelaskan urutan kejadian secara lebih rinci. Kabar tersebut langsung menyebar di paddock dan memunculkan harapan bahwa misteri di Asen akhirnya mulai menemukan titik terang. Kini, semua perhatian tertuju pada analisis data telemetri yang diyakini akan menjadi kunci dari bab berikutnya. Malam mulai menyelimuti paddock Asen, tetapi lampu di ruang analisis FIM masih menyala terang. Para penyelidik belum meninggalkan meja mereka. Di hadapan puluhan monitor, data telemetri dari seluruh motor yang berada di sekitar Veda Ega dipadukan dengan rekaman video beresolusi tinggi. Setiap angka diperiksa berulang kali, mulai dari kecepatan, sudut kemiringan, bukaan gas, tekanan rem, hingga perubahan arah setang dalam hitungan milidetik. Semua pihak menyadari bahwa jawaban atas misteri ini mungkin tersembunyi di balik deretan data yang tampak rumit. Proses sinkronisasi berlangsung sangat teliti. Para analis mencocokkan waktu pada telemetri dengan setiap frame rekaman kamera onboard dan siaran resmi. Sedikit demi sedikit, kronologi mulai tersusun lebih jelas. Tepat sebelum Veda kehilangan kendali, sistem mencatat adanya perubahan kecil pada kestabilan motornya. Perubahan itu berlangsung sangat singkat, nyaris tak terlihat oleh mata manusia, tetapi cukup untuk menarik perhatian para penyelidik yang telah berjam-jam memeriksa data. Temuan tersebut segera dibandingkan dengan lintasan motor-motor lain yang berada di dekat Veda. Hasilnya menunjukkan bahwa jarak antar pembalap memang berada pada batas yang sangat rapat, sesuai karakter balapan Moto3. Namun, data itu sendiri belum dapat memastikan penyebab perubahan kestabilan tersebut. Para penyelidik sepakat bahwa telemetri hanya menunjukkan apa yang terjadi pada motor, bukan secara otomatis menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Di sisi lain, tim Veda mulai merasakan secercah harapan. Mereka melihat bahwa penyelidikan berjalan secara objektif dan tidak didasarkan pada opini yang berkembang di media sosial. Seluruh anggota tim tetap menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang dapat memengaruhi proses investigasi. Bagi mereka, hasil yang didasarkan pada bukti jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di ruang publik. Sementara itu, rumor baru kembali menyelimuti paddock. Beredar kabar bahwa para penyelidik telah berhasil merekonstruksi insiden dalam simulasi digital 3 dimensi menggunakan gabungan data telemetri dan video dari berbagai sudut.
Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar tersebut membuat para jurnalis semakin yakin bahwa keputusan akhir tidak akan lama lagi diumumkan. Seluruh mata kini tertuju pada FIM yang masih menutup rapat hasil analisis mereka. Menjelang dini hari, Ketua Tim Investigasi mengumpulkan seluruh anggotanya untuk melakukan evaluasi terakhir. Mereka menyadari bahwa setiap kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada keputusan yang dipengaruhi oleh tekanan publik ataupun spekulasi yang beredar. Laporan akhir pun mulai disusun dengan sangat hati-hati, mencantumkan setiap temuan beserta tingkat kepastiannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Ketika fajar mulai menyingsing di Asen, sebuah pemberitahuan resmi akhirnya dikirim kepada seluruh tim peserta. FIM mengumumkan bahwa hasil analisis telah memasuki tahap akhir dan sidang resmi akan segera digelar untuk memaparkan seluruh bukti serta mendengarkan tanggapan terakhir dari pihak-pihak yang terlibat. Kabar itu langsung menggemparkan Padok. Semua orang sadar bahwa bab penentuan telah tiba, dan keputusan yang akan lahir dari sidang tersebut berpotensi mengakhiri misteri yang sejak awal mengguncang dunia Moto3. Pagi itu, suasana di Padok Asen terasa jauh berbeda. Tidak terdengar lagi gelak tawa para kru atau hiruk-pikuk persiapan balapan. Semua perhatian tertuju pada ruang sidang FIM yang dijaga ketat. Perwakilan setiap tim, para pembalap yang terkait, serta sejumlah pejabat teknis memasuki ruangan satu persatu dengan wajah serius. Di balik pintu yang tertutup rapat, nasib dari kontroversi yang telah mengguncang dunia Moto3 selama beberapa hari akan segera ditentukan. Sidang dimulai dengan pemaparan kronologi berdasarkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Layar besar menampilkan rekaman dari berbagai sudut kamera secara bersamaan, termasuk tayangan on-board milik Quiles yang sejak awal menjadi pusat perhatian. Video diputar berulang kali pada kecepatan normal, kemudian diperlambat hingga setiap gerakan motor dapat diamati secara rinci. Para penyelidik menjelaskan bahwa setiap analisis dilakukan dengan menggabungkan rekaman visual, data telemetri, dan laporan resmi Marshal agar tidak bergantung pada satu sumber bukti saja. Suasana semakin menegangkan ketika simulasi digital 3 dimensi mulai ditampilkan. Teknologi tersebut memperlihatkan posisi setiap motor di lintasan berdasarkan data yang telah disinkronkan. Semua peserta sidang memperhatikan layar tanpa berkedip. Dalam simulasi itu tampak bagaimana rombongan melaju dengan jarak yang sangat rapat sebelum Veda Ega kehilangan keseimbangan. Meski demikian, simulasi tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa detail masih memiliki batas ketelitian sehingga harus ditafsirkan secara hati-hati. Setelah pemaparan selesai, para pembalap diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terakhir. Veda kembali menegaskan bahwa dirinya menghormati apapun hasil penyelidikan selama didasarkan pada bukti yang objektif. Ia mengatakan bahwa yang paling penting baginya adalah mendapatkan kejelasan atas insiden tersebut, bukan memperpanjang perdebatan. Sikap tenangnya membuat suasana sidang tetap kondusif, meskipun tekanan dari luar ruangan begitu besar. Di luar gedung, ratusan jurnalis dari berbagai negara terus menunggu dengan penuh rasa penasaran. Setiap beberapa menit, kamera televisi menyorot pintu ruang sidang, berharap seseorang keluar membawa informasi baru. Media sosial kembali dipenuhi hitung mundur menjelang keputusan resmi. Para penggemar menyadari bahwa apapun hasilnya nanti, keputusan tersebut akan menjadi akhir dari berbagai spekulasi yang selama ini berkembang. Setelah seluruh pihak menyampaikan pendapatnya, majelis penyelidik meminta waktu untuk melakukan pembahasan terakhir secara tertutup. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi diskusi tersebut. Berkas-berkas bukti kembali diperiksa, setiap kesaksian dibandingkan dengan hasil analisis teknis, dan seluruh anggota panel memastikan bahwa keputusan yang akan diambil benar-benar sesuai dengan fakta yang berhasil dikumpulkan selama proses investigasi. Menjelang sore, pintu ruang sidang akhirnya kembali terbuka. Seluruh peserta dipersilakan masuk untuk mendengarkan hasil akhir yang telah disiapkan oleh majelis penyelidik. Di luar, kilatan kamera langsung memenuhi halaman padok,
Sementara jutaan penggemar di seluruh dunia menanti pengumuman resmi dengan napas tertahan. Tak ada lagi ruang untuk spekulasi, bab berikutnya akan mengungkap keputusan yang menjadi penutup dari misteri besar di ASEAN. Pintu ruang sidang akhirnya terbuka perlahan. Seluruh hadirin yang sejak tadi menunggu dalam keheningan langsung mengalihkan pandangan ke meja utama tempat majelis penyelidik FIM duduk. Suasana menjadi begitu sunyi hingga suara langkah kaki terdengar jelas di seluruh ruangan. Di luar gedung, ratusan wartawan bersiap menyiarkan hasil sidang secara langsung, sementara jutaan penggemar di berbagai belahan dunia menunggu dengan penuh rasa